Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Peserta Latsar Angkatan 56 kelompok 1. Selamat bergabung di Zoom hari ke hari ke-19. Ya, berarti ini adalah pembimbingan yang terakhir. Betul karena hari ke-19 ya. Betul, Berarti Pak. Anda itu Senin 6 Oktober di jadwal Anda akan seminar. Seminar rancangan aktualisasi. Oleh karena itu, adik-adik ya, peserta Latsar, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, yang harus Anda catat adalah satu, persiapkan slide atau PowerPoint. Ya. Nah, kalau Anda itu menyusun PowerPoint itu pakai Canva, tetap di-download dalam bentuk PPT. Sehingga di tayangannya akan lebih jernih dan lebih baik. Tapi seandainya mau langsung PPT juga baik-baik saja. Slide itu tidak usah banyak-banyak ya. Slide itu nggak usah banyak-banyak. Yang pertama adalah cukup 10 slide saja. Ya, 10 slide. Ya. Ini kita pertama akan membahas eh, PPT yang harus dipersiapkan. Yang kedua, kita akan membahas teknik penyajian. Bagaimana menyajikan 10 slide itu dalam 7 menit. Dan yang ketiga, akan membahas tipe-tipe penguji dan pertanyaan yang muncul, serta cara menjawabnya. Ya, itu. Itu mohon dicatat. Sehingga nanti ketika Anda di seminar itu sudah tidak bingung. Baik. Kemudian yang keempat nanti adalah alur penyajian. Ya, alur penyajian. Nanti Pak Teguh diingatkan ya. Kemudian yang kelima, masalah mentor. Bagaimana mentor yang tidak bisa ataupun berhalangan ataupun ada acara itu bagaimana. Baik. Pertama adalah slide yang harus dipersiapkan. Satu, pembukaan. Tolong nanti sebutkan nama Anda, NIP ya. Nama Anda, NIP. Kemudian tempat tugas ya. Tempat tugas harus lengkap. Sering hanya KUA Kecamatan Trucuk saja. Itu nggak lengkap. Harus KUA Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. Harus sampai kabupatennya. Ada kemarin sampai dimarahi itu. Laporan aktualisasi itu hanya Kecamatan Jatinegara. Orang bingung. Ternyata Jatinegara itu di Kabupaten Tegal. Nah, tolong nanti sampai di kabupatennya. Ya. Kemudian jabatan Anda, jangan lupa sering jabatan nggak disebutkan. Ya, calon penghulu ahli pertama, calon guru ahli pertama, bahasa Arab misalnya. Calon penyuluh ahli pertama, dosen apa nih dosen itu, lektor, calon lektor atau apa itu ya. Harus jelas, harus jelas. Kemudian juga sampaikan core issue. Ya, boleh Anda akan menyampaikan dari 5 isu atau langsung core issue boleh. Core issue dan judul. Core issue dan judul rancangan aktualisasi. Nah, itu yang pokok. Jadi nanti Anda akan menambahi mau profil madrasah, visi misi terserah. Tapi itu yang pokok.
yang pokok. Kemudian setelah itu Anda sampaikan adalah tabel metrik rancangan aktualisasi. Terdiri dari 6 kolom, satu nomor, kolom kedua adalah kegiatan, kolom ketiga adalah tahapan, kolom keempat adalah output, kolom kelima adalah core value berakhlak, kolom keenam adalah terkait dengan visi misi organisasi. Kemudian mungkin tabel itu bisa di screenshot ya boleh. Biasanya kan tabel kan banyak. Ingat tabel itu spasinya satu. Diingat itu spasi satu. Kemudian rata kiri. Begitupun PowerPoint. PowerPoint juga spasi satu. Untuk PowerPoint itu huruf judul itu minimal ya 32 lah judul. Tapi kalau untuk di bawah judul, tulisan selain judul itu 24 minimal. Kecuali tabel. Kalau tabel kalau nggak salah 18 atau 20. Tapi di screenshot juga nggak apa-apa. Yang penting rapi. Setelah tabel ya, kemudian kendala yang mungkin timbul dan solusinya. Tabel kendala yang mungkin timbul dan solusinya. Ya. Kemudian setelah tabel kendala yang mungkin timbul dan solusinya, oh setelah sebelum itu adalah jadwal dulu, jadwal kegiatan, jadwal rancangan aktualisasi. Mungkin ada 2-3 slide. Boleh juga di screenshot juga boleh dari Word ataupun copy ya boleh. Kemudian setelah itu baru kendala yang mungkin muncul dan solusinya. Kemudian setelah itu kesimpulan, ya, simpulan dan rekomendasi ya, simpulan lah, simpulan. Simpulan itu bisa harapan, bisa inti dari itu, bisa harapan. Ya. Intinya itu. Nah, Anda mau memberi tambahan silahkan. Mau tambahan apa saja silahkan. Tetapi ingat waktu 7 menit itu. Yang kedua, cara penyajian. Cara Anda menyampaikan. Ketika ada menyampaikan pembukaan dan penutup, nggak usah panjang-panjang. Langsung saja, Assalamualaikum, nama, dan sebagainya. Mohon izin, atau gini, kepada penguji yang kami hormati, kepada mentor yang kami hormati, kepada moderator yang kami hormati, mohon izin kami mempresentasikan rancangan aktualisasi nama, kemudian dari instansi, jabatan apa. Begitu aja. Nggak usah disebutkan penguji, doktorandus, doktor, kelamaan. Ya. Karena waktu sangat terbatas. Langsung saja, yang terhormat penguji, yang terhormat mentor, yang terhormat moderator. Mohon izin untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi nama misalnya Adelina dari MTS Negeri 1 Jogja misalnya. Jabatan calon guru ahli utama, ahli pertama. Selesai. Kemudian yang kedua, sampaikan bisa juga ada 5 isu, nggak usah disebutkan 5 isunya. Dari 5 isu itu,
kami mengambil satu isu yang menjadi core isu. Nah, begitu boleh. Kalau Anda nanti 5 isu, nanti kehabisan waktu. Isu pertama, kedua, ketiga, keempat. Langsung kita pakai USG, ada 3 isu, bacakan lagi, kehabisan waktu. Oke. Atau ada menyampaikan begini, kami ada 5 isu seperti yang ada dalam tayangan. Kemudian kami mengambil 3 isu yang kami analisis dengan USG seperti yang ada pada tayangan ini. Dari 3 isu itu kami mengambil core isu apa, sebutkan. Oleh karena itu, dari core isu itu saya mengambil judul apa begitu. Nah, itu cara penyajiannya. Nah, kemudian untuk tabel Anda bacakan ya, dari core isu, kemudian pemecahan isunya adalah ada 5 ABCD Anda sebutkan. Yaitu yang menjadi kegiatan itu kan pemecahan isu. Kemudian adapun tabel rancangan aktualisasi adalah sebagai berikut. Nah, Anda bacakan kan ada 6 kolom, ya. Anda bacakan tahapannya saja, kegiatan dan tahapannya dan outputnya saja, secara cepat. Ya. Kegiatan misalnya perencanaan penyusunan modul ajar. Tahapannya ABCD secara cepat, outputnya ABCD. Kedua, sudah secara cepat. Boleh juga kalau waktu terbatas, langsung kegiatannya saja dan tahapannya. Waktu semakin terbatas, cukup kegiatan saja. Ya, itu. Kemudian cara penyajian jadwal. Bahwa dalam jadwal kami merencanakan kegiatan seperti sebagai berikut. ABCD dibacakan boleh. Ataupun Anda langsung saja. Rancangan aktualisasi ini telah kami rencanakan sesuai dengan jadwal seperti yang ada dalam tayangan ini. Sudah selesai, nggak usah dibacakan apa-apa. Karena penguji tidak mau tahu jadwal kapan itu tidak mau tahu. Jadi cara penyajian jadwal adalah seperti itu ya. Jangan dibacakan minggu ke-1 melakukan apa, minggu kedua apa, tanggal berapa, jangan terlalu lama. Jadi seperti itu. Kemudian untuk penyajian kendala yang mungkin muncul. Dari sekian kegiatan ini, tahapan yang kendala yang muncul adalah apa? Solusinya apa? Sudah, salah gitu aja. Yang tidak ada kendala tidak usah. Misalnya dari kegiatan-kegiatan tersebut er- eh, kendala yang mungkin muncul adalah ada pada tahapan yang ketiga. Yaitu apa dan solusinya adalah apa. Selesai, nggak usah dibacakan semua. Terakhir kesimpulan, jangan bacakan secara simpel. Kesimpulannya adalah bahwa rancangan aktualisasi ini apa? Untuk mencapai misalnya peningkatan layanan terhadap siswa dengan penggunaan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Selesai. Demikian sajian kami kembalikan ke moderator. Itu ya caranya ya. Demikian sajian kami, terima kasih juga cukup. Dari 7 menit itu semakin cepat semakin baik. Yang ketiga, tipe-tipe penguji ya. Penguji itu kami tidak tahu ya. Ada beberapa penguji, ada yang dari Widya Iswara, ada yang dari pejabat struktural di BDK, ada yang dari Kepala Kantor Kementerian Agama, ada yang dari UIN, ada yang dari IAIN ya, ada yang dari Pusdiklat Teknis. Nah, macam-macam penguji itu. Oleh karena itu,
Anda harus siap-siap dan hanya menjawab apa yang ditanyakan. Jangan menerangkan dan menjelaskan. Ya. Misalnya ditanya, pertanyaan yang muncul seperti ini. Mengapa Anda mengambil core isu bahwa masih belum optimalnya penggunaan modul ajar? Apa alasannya? Nah, itu contoh pertanyaan seperti itu. Kok tiba-tiba menjadi ranking satu? Apa alasannya? Maka cara menjawabnya adalah ada beberapa. Satu, berdasarkan eh, berdasarkan pengamatan terhadap penggunaan modul ajar. Dua, berdasarkan lembar observasi. Tiga, berdasarkan angket atau berdasarkan wawancara sesama guru mata pelajaran, misalnya. Juga berdasarkan konsultasi dari mentor. Nah, seperti itu caranya. Jangan, oh itu asumsi saya, itu jangan. Jadi semuanya harus ada dasarnya. Berdasarkan lembar pengamatan, saya melakukan observasi terhadap guru mapel bahasa Inggris, jumlahnya ada tiga. Kemudian kami juga melakukan, bukan konsultasi ya, tapi melakukan diskusi kepada teman sejawat tentang penggunaan modul. Bahwa modul ajar ini belum dimaksimalkan, belum diupdate, dan sebagainya. Jadi ada dasarnya. Kemudian kalau ditanya apa, jawabnya ya benda. Kalau dijawabnya bagaimana, ya jawabnya proses. Kalau dijawab kapan, ya waktu. Begitu saja. Ya. Jadi be natural, jangan panik, santai saja. Karena apa? Yang tahu persis tentang rancangan aktualisasi itu Anda. Kemudian nanti begini, kalau ada, maaf ya, ini off the record saja. Ada tipe-tipe penguji itu sok tahu, padahal tidak tahu. Ada sok paham, tapi tidak paham. Karena kan dia tidak menyusun rancangan aktualisasi, hanya membaca sekilas. Ada yang sok membimbing, macam-macam karakternya. Ada yang sok merubah banyak hal. Oleh karena itu, jenengan iyani saja. Ya, soal jenengan mau merubah ndak, itu ke Anda. Itu macam-macam. Karena yang tahu rancangan aktualisasi itu adalah Anda sendiri. Tetapi bagaimanapun, kita dalam posisi, Anda itu dalam posisi orang yang memang dibimbing. Oleh karena itu manut saja. Dan menghormati penguji, jangan ngayal ya. Menghormati penguji, menghormati mentor, menghormati moderator. Kalau Anda menghormati, Anda akan disayang. Anda juga akan dihargai dan dihormati sebagai peserta. Pokoknya jangan ngeyel. Kemudian selanjutnya adalah nanti PPT Anda itu jangan stagnan ya. Artinya Anda buat yang menarik. Anda buat variasi, mungkin backgroundnya dirubah. Jadi jangan stagnan putih dan hitam lah. Jadi mungkin ada gambar. Coba Anda gini, buka aja Canva yang gratis, itu eh, bisa dilihat apa yang namanya ya, template template daripada PowerPoint itu kan bagus-bagus. Ambil templatenya yang gratis. Anda buka aja share di contoh template PPT gitu kan banyak. Ya. Apalagi yang belum Pak Teguh sampaikan. Ada satu saya lupa apa ya. Akan mentor Pak kalau berhalangan mengikuti semua. Mentor ya, mentor gini. Mentor dan alur ya. Baik.
Sekarang alur dulu. Alur presentasi. Ini yang catat ya. Nanti udah nggak bingung. Alur presentasi. Pertama, semua peserta bisa masuk di breakout room kelompok satu. Masing-masing jadi co-host nanti bisa merekam. Kemudian yang tampil kameranya on. Juga demikian mentornya bersama-sama. Yang tidak tampil kameranya di-off-kan. Tuh, biar cepat. Kemudian nanti setelah misalnya Mbak Alivia ini presenter pertama, nah, maka nanti kalau Mbak Alivia sudah selesai bersama mentor meninggalkan breakout room. Sudah selesai. Nah, setelah masuk breakout room ya, setiap peserta itu diberi waktu 20 menit total itu. 20 menit itu total sehingga 1 jam bisa 3 orang. Nah, rincian dari 20 menit itu adalah satu, peserta presentasi 7 menit. Setelah presentasi 7 menit peserta, mentor memberi penguatan 3 menit, maksimal 4 menit. 7 dengan 4 berarti kan sudah 11. Setelah mentor memberi penguatan, ya, setelah mentor memberi penguatan, maka berikutnya adalah penguji bertanya. Peserta menjawab. Bisa juga penguji memberikan nasihat ataupun pembetulan ataupun macam apapun. Maksimal 8 menit dengan peserta itu mengadakan komunikasi. Maksimal 8 menit. Nah, berarti kan sudah 19 menit. Ya, maka yang 1 menit itu untuk moderator dan Anda closing. Closingnya cukup seperti tadi ya, nggak usah disebutkan nama terlalu lama. Terima kasih penguji, mentor, moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Tolong nanti closing yang cepat ya, yang seperti itu saja. Itu aja kadang-kadang masih ada kendala. Kendala itu mentor belum masuk, nggak bisa nyambung dan sebagainya. Itu kadang-kadang juga butuh waktu. Nah, itu kadang-kadang yang menghabiskan waktu. Tiga. Nah, itu alurnya. Kemudian masalah mentor. Masalah mentor. Ya. Mentor itu ketika Anda presentasi, misalnya Mas Ahmad Surur itu presentasi, mentor sudah ada di Zoom. Oleh karena itu kalau bisa Anda dengan mentor nggak usah jauh-jauh, sehingga ketika ada kendala langsung bisa bergabung. Misalnya mentor Mas Ahmad Sururi kok kebetulan tidak jauh kan, sudah di sini aja Pak, nggak usah buka Zoom juga bisa. Kalau ada error. Karena mentor itu ada honornya ketika ujian itu maka wajib datang. Wajib datang. Oleh karena itu ketika mentor itu karena sibuk juga, ya. Kalau mentor itu pas sibuk, maka urutan daripada presentasi itu bisa dirubah sesuai dengan waktu mentor yang tersedia. Misalnya, Mas Arif Rahman itu mentornya Mas Arif Rahman gejatah pagi jam 8.
Tapi mentornya kok bisanya jam 9. Ya, karena itu berarti nanti Mas Arief disesuaikan mungkin urutan yang keempat atau kelima. Disesuaikan. Kemudian ketika mentor kok berhalangan. Kalau mentor berhalangan, silakan mentor kepala Anda itu mendelegasikan ke seseorang. Dan cukup tidak usah banyak cerita, ketika sudah ditunjuk oleh kepala, nggak usah saya menggantikan dan sebaiknya nggak usah, kelamaan. Anggap aja saya mentor dari Arif Rahman, walaupun teman nggak apa-apa, untuk memberikan penguatan. Itu kalau mentor tidak bisa hadir atau berhalangan. Yang ketiga, mentor kok tidak di area atau tidak di Zoom. Maka ini yang paling akhir, paling tidak baik, tapi bisa. Yaitu langsung video call atau telepon, boleh. Langsung pakai HP Anda. Boleh. Tapi ini paling yang paling paling apa ya? Paling terbatas lah, artinya ya paling sangat dimaklumi. Gitu ya. Kemudian tentang mentor, sering mentor itu tidak fokus, ngalor ngidul, ngetan ngulon, ya, nggak fokus. Oleh karena itu nanti tolong sampaikan Pak, karena waktu hanya 3 menit, Bapak fokus saja ke penguatan rancangan aktualisasi, menyatakan bahwa aktualisasi yang saya lakukan itu adalah baik, mendukung kondisi kerja yang semakin baik terkait dengan institusi. Selesai. Jadi nggak usah ngalor ngidul bahwa wakaf itu penting, Direktorat Jenderal menghendaki data, nggak perlu itu, nggak ada. Cukup aja bahwa rancangan aktualisasi yang telah disusun oleh Atta Lazaki misalnya, sangat sesuai dan mendukung kinerja instansi. Saya sebagai mentor sangat eh, support, sangat mendukung bahwa kegiatan ini berdampak kepada masyarakat terkait dengan misalnya terkait dengan penerangan masalah idah ataupun waktu senggang antara perceraian dan pernikahan kemudian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Selesai. Jadi nanti sampaikan ke mentor atau jangan ngetik saja, Pak, sampaikan ini, bacakan, selesai. Mohon izin, Pak, menyampaikan bahwa poin-poin yang perlu disampaikan ini saja, ya, karena waktu hanya 3 menit. Daripada nanti di stop oleh moderator, sudah cukup kan, kurang kurang etis lah. Ada lagi yang belum saya sampaikan? Kemudian sistem penulisan, tolong tidak ada penomoran pakai strip, pakai endol-endol, pakai centang, dan sebagainya. Ya. Kemarin ada kasihan, sudah laporan aktualisasi, saya sebagai moderator, pengujinya seorang dokter yang baru saja selesai menulis disertasi, penomorannya pakai endol-endol, pakai strip, suruh merubah semua. Padahal waktu sudah hanya tinggal beberapa jam. Ya, tolong jangan pakai endol, pakai bab 1 pendahuluan. Bab 1 kan Romawi besar. A, B, C besar. Seperti yang kemarin kita jelaskan. Bagi yang ada guru bahasa Indonesia bisa konsultasi kepada
guru bahasa Indonesia atau guru bahasa lah. Ini gimana sistem penomorannya sudah betul atau belum? Kalau di rancangan aktualisasi belum begitu riskan, tapi nanti kalau di laporan itu kan sudah tercetak, sudah dibawa ke balai. Kalau tidak salah, Anda itu nanti ke balai diklatnya itu akhir November, minggu keempat kalau tidak salah. Karena Rabu 3 Desember itu dan 4 Desember itu terakhir. Periode ke-11, Anda periode 10. Baik, itulah pembekalan Anda untuk seminar. Kemudian persiapan yang lain. Karena seminar rancangan aktualisasi ini adalah online, maka tolong persiapkan hal-hal sebagai berikut. Satu, WiFi. Dua, paket data internet di HP Anda. Ketika WiFi mati, maka segera tethering ke paket data internet. Kemarin ada yang pas tampil listrik mati, kan WiFi otomatis mati. Maka terus segera ke tethering, jadi nggak masalah. Yang kedua, masalah suara. Tolong dicek tentang suara. Pakai headset boleh, tapi tolong dicek kepada teman di coba buka Zoom, suara saya sudah jelas atau belum. Tidak usah panik, tidak usah takut ya. Be natural saja. Ini adalah suatu hal karena waktunya sangat terbatas. Yang penting jangan percaya diri, yakin suaranya baik. Kemudian kalau pakai headset ya dicek suaranya baik atau tidak. Kadang pakai headset semakin baik, kadang tidak pakai headset suaranya malah baik. Nah, coba nanti dicek ya. Kemudian juga backgroundnya, nanti backgroundnya jangan lupa pakai yang laser ini backgroundnya. Jangan lupa. Kecuali kalau memang ada masalah, nah itu beda lagi. Dan dimaklumi saja. Kemudian nanti pas Anda presentasi, tolong cari tempat yang sepi. Kalau di madrasah kadang-kadang riang. Ketika Anda presentasi dekat dengan ke kelas-kelas, nah, suara jadi tidak jernih. Nah, ini hanya untuk antisipasi, nggih. Cari tempat yang mungkin di perpus boleh atau di maaf ya di yang tempat yang mungkin mojok lah silahkan yang ada wifi-nya. Mohon izin. Kemudian untuk pas Anda tanggal Senin tanggal 6 Oktober itu semuanya off kerja, minta ke kepala, off kerja. Kalau guru ya beri tugas, beri apa, harus off ya. Antara karena nanti masuk itu setengah 8 sudah siap sampai jam 12. Tetapi kalau misalnya Mbak Adelina itu guru misalnya, beliaunya dapat jam 8, jam setengah 9 selesai ya langsung bubar kembali ke kelas nggak masalah. Wong sudah selesai. Bagi yang sudah selesai nggak masalah. Tidak harus menunggu sampai selesai semua. Ya. Mbak Anissa Rena, itu guru atau apa Mbak Anissa? Guru Bapak. Guru. Ya, guru misalnya diberi tugas kalau misalnya anu ke guru piket, tetapi nanti setelah Anda presentasi, Anda boleh meninggalkan segera ke guru. Tapi jangan sampai Anda pas jatahnya kok nggak masuk-masuk ternyata masih ngajar, nanti malah ditinggal. Ya. Saya kira itu
pembekalan ini ya, saya harap semuanya sehat ya, dijaga kesehatan dari sekarang. Semuanya sehat dengan cara apa? Sehat tidak otomatis gratisan ya. Sehat itu ada usaha. Sehat itu ada usaha. Jadi kalau pengen sehat ya usaha. Istirahat cukup. Makan yang bergizi dan yang baik. Belum tentu bergizi itu baik loh. Misalnya Anda makan bergizi es buah, beli di warung mana. Belum tentu baik, karena itu bisa efeknya Anda bisa serak, batuk, pilek. Itu berarti nggak baik. Bukan berarti penjualnya jelek, enggak. Anda harus jaga. Jangan sampai pas presentasi suaranya kresek-kresek, jangan. Ya, semoga sehat ya. Makan yang baik, bergizi, istirahat cukup. Dan Anda kata kuncinya apa? Harus senang, happy. Ketika Anda presentasi itu tunjukkan bahwa Anda itu pede, happy, smile. Smile. Wajahnya yang cantik, yang pakaiannya yang rapi. Walaupun di online ya, Anda itu kelihatan kok bajunya disetrika atau enggak itu. Ya, maka harus rapi ya, semua harus bersih itu nampak. Masa presentasi ya klambine wis rong dina ora digumbang kok malah gatel. Harus benar-benar perfect. Apalagi besok Anda pas datang di kantor harus bersih, sehat. Besok kalau ke kantor Anda harus bawa baju olahraga, training, kaos, dan topi. Karena ada pembinaan fisik dari jam 8 sampai jam 11. Ada pembinaan fisik dari TNI Polri. Baris berbaris dengan betul, itu setengah hari. Anda akan happy ketemu teman-teman. Begitu penjelasan, mumpung belum hari H, ya. Hari H-nya itu Senin 6 Oktober kalau tidak salah ini Pak Teguh catat ada di sini semua. Silakan kalau ada pertanyaan tidak usah sungkan-sungkan. Monggo ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk itu, Pak, apa file RA kan ada lembar persetujuan mentor, ada tanda tangan mentor. Itu perlu tanda tangan enggak, Pak? Ya besok saja pas Anda datang. Jadi sementara disimpan dulu aja kan. Oh, sekarang ya boleh-boleh kalau mentor kan Anda bisa ketemu. Kemudian tolong ya, kemarin ada yang keliru juga jadi masalah juga ini. Ketika eh, tanda tangan itu dibuat elektronik. Oleh karena itu tolong nanti kalau Anda minta tanda tangan ke mentor, kalau ke penguji dan ke moderator kan pas datang ke balai. Minta tanda tangan mentor itu yang basah saja yang biasa manual ya, yang manual kan ada sekarang TTD elektronik itu, nanti minta yang manual saja. Sementara untuk rancangan aktualisasi itu saya kira belum begitu penting untuk dicetak, sampai tidak ada punya soft filenya. Yang perlu dicetak itu besok laporan aktualisasinya. Nah, nanti penyusunan laporan aktualisasi itu akan kami bimbing mungkin sebelum Anda ke Balai Diklat. Tapi juga Anda silakan tanya-tanya, minta filenya juga boleh. Tapi bukan untuk diganti nama ya, bukan ya, jangan. Untuk dibuat contoh, untuk perbandingan CPNS yang sudah melakukan laporan aktualisasi di sekitar Anda. Di Kemenak banyak, di MTS banyak. Di KUA banyak. Anda silakan browsing saja.
Kenalan-kenalan. Kayak apa sih laporannya? Oh, seperti ini. Ada lagi pertanyaan? Mohon izin bertanya, Bapak. Nggih. Untuk urutan presentasinya apakah ditentukan oleh kita atau sudah ditentukan oleh penguji atau panitia, Bapak? Terima kasih. Baik. Nanti panitia akan memberi urutan, tetapi Anda boleh merubahnya. Misalnya, ketuanya ini siapa ini dari 10 orang ini? Saya, Bapak. Nah, nanti Mas Atala diminta untuk nanti dibagi ya dari jam 8, 20 menit, 20 menit, 20 menit urutannya. Kurang lebih seperti itu. Misalnya, oh saya Mas Ahmad Surur pertama. Berarti jam 8.00 sampai jam 8.20. Urutan yang kedua, Mas Cahyo Nur Pambudi. Berarti jam 8.20 sampai jam 8.40. Kemudian Mas Alvin, urutan ketiga, jam 8.40 sampai jam 9, sampai jam 9.00. Nah, seandainya ada pergeseran itu paling 1, 2, 3, 4 menit, tidak apa-apa. Nah, kemudian kok mendadak mentornya Mbak Alivia bisanya kok jam 12, jam 10. Ya berarti Mbak Alivia nanti urutannya dirubah dengan ijolan ke siapa menjadi urutan yang pas jam 10 pas mentor bisa. Ya kalau mentor tidak bisa yang seperti tadi solusinya ya. Boleh call, boleh, tapi itu darurat. Post post major darurat. Ada lagi? Jelas nggih, Mbak Anissa, Mbak Berlian? Jelas, Bapak. Terima kasih. Ya, Jelas insya Allah, Kak. jelas ya. Besok silahkan dipersiapkan PPT-nya sejak sekarang, seperti arahan saya tadi, yang baik dan menarik ya. Boleh juga tahapan-tahapan itu tidak ditabel, jangan buat PPT, ditabel PPT boleh ya. Terserah yang menarik yang mana. Kemudian ya, rancangan aktualisasi itu harus sudah jadi ya. Walaupun mungkin belum ditandatangani nggak masalah. Dalam bentuk soft file dan pasti Anda harus mengupload di Google Drive sesuai dengan kelasnya yang nanti alamat Google Drive-nya itu akan diberikan oleh panitia. Kalau Anda itu Senin harus presentasi, maka Google Drive itu biasanya Sabtu sudah di-share. Silakan para peserta seminar rancangan aktualisasi untuk mengupload di Google Drive link berikut ini. Silakan. Nanti dibuka aja, cari kelas angkatan kelompok. Misalnya Anda mencari angkatan 56. Di situ ada folder kelompok 1. Ya, Anda upload saja. Boleh juga caranya biar tidak repot. Nanti Mas Atala Zaki itu membuat Google Drive ya boleh atau dilewat WA boleh. Kumpulkan saja ke Atala itu. Nanti biar ditata, diberi nomor sesuai urutan juga boleh. Kemudian nanti tinggal Mas Atala Zaki itu mengupload di Google Drive panitia. Selesai. Itu akan lebih bagus. Terserah, yang penting pas hari hanya itu peserta sudah upload semua dalam bentuk PDF ya, jangan Word ya. Syukur-syukur dikompres biar lebih ringan dan lebih cepat.
Karena itu kan terbatas 2 megabyte atau berapa itu. Nah, silakan adik-adik untuk selalu berkomunikasi dengan Mas Atala sebagai ketua kelompok. Nyampaikan ini eh, RA-nya atas nama saya Alivia. Misal. Nah, nanti di Google Drive itu jenengan rename ya, RA-nya itu di rename 561 atau 56-1 nama jenengan. Maksudnya angkatan 56 kelompok 1 nama jenengan. Itu aja. Karena nanti Pak Teguh juga harus download waktu hari Seninnya itu. Di rename ya, semua file jenengan itu cukup 56 mungkin strip bawah karena kalau di garis miring tidak mau biasanya file itu. 561 misalnya Alifya Ziyadatur Rahma misalnya. 561 Cahyo Nur Pambudi. Dalam bentuk apa? PDF. Kalau bisa dikompres, ya dikompres itu kan ada di I Love PDF itu ada. Di Google I Love PDF. Kompres ada itu. Ada lagi pertanyaan? Ini saya nanti jam 9 ada pembimbingan angkatan ke-20 yang minggu depan mau datang ke Balai Diklat. Berarti periode ketiga. Cukup peserta ya? Ada lagi yang mau disampaikan mumpung ketemu Pak Teguh? Selalu senyum, smile, happy. Ya, bahwa Anda sudah mencapai pada tahapan seminar luar biasa. Jangan dianggap beban ya, tapi dianggap apa? Anugerah. Anda dihormati, diberi kesempatan selama seumur-umur hidup. Anda akan sekali seminar rancangan aktualisasi. Itu luar biasa. Selamat ya, berbahagia, be happy, be smile, dan jangan lupa selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Selalu menjadi orang yang mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Jadilah air, jangan jadi batu. Air bisa mengikis batu, tapi batu tidak bisa mengikis air. Air bisa menyejukkan siapa saja, bisa menghilangkan dahaga. Batu tidak bisa. Saya kira itu dari Pak Teguh, kurang lebihnya mohon maaf ya, semangat selalu, dipersiapkan sejak sekarang apa yang tadi kita diskusikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke. Mohon izin live ya. Nggih. Sudah selesai ya ini berarti Mas, Mbak? Sudah Mas. Lanjut nanti aku Sudah Mas. Monggo Mbak yang mau ngupload sendiri silahkan, yang mau saya uploadkan juga nanti kirim aja filenya ke saya. Siap, siap. Oke. Harus happy katanya Mbak. Mas. Hari Minggu healing dulu biar happy. Jani keluar ya. Oke Mbak, silakan Mas Mbak yang mau sarapan mungkin atau ngajar dan sebagainya.